Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster Bed Gyaumal ya, dari era Multiverse. Nah, kita akan lihat untuk trait, relic, skill dan semuanya ini masih bagus apa tidak dipakai di push trophy ya. Kalau saya lihat dari dari era ini masih bagus karena eranya masih termasuk tergolong baru. Jadi speednya pun masih tinggi, masih di atas 10.000 untuk level 100-nya ya. Nah, kalau untuk yang bertanya-tanya, Bang, itu monster berupa apa? Attacker, supporter ataupun tanker ya? Ini jawabannya adalah dia adalah support yang berelemen cahaya dan juga api, yang bisa memberikan efek Cursed Countdown, efek Torture Hellfire, dan juga efek negatif proteksi untuk semua musuh. Nah, itu ya. Jadi untuk yang belum tahu ini efek-efeknya, nanti kita akan bahas di Dengguan, sekalian diuji coba untuk efek-efek skillnya yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian tanya belum paham, nanti kita akan bahas di Dengwon, sekalian diuji coba. Menurut saya untuk skill 1-4 yang terbaik seperti ini ya. Buat yang mau dicontoh ya, silahkan dipakai. Ini yang terbaik menurut saya. Ada 1 api, 3 elemen cahaya. Kita langsung bahas untuk eranya. Eranya ini masih tergolong baru karena saya buat video ini bulan 1 tahun 2025. Maka kalau kalian masih berada di era yang sama seperti saya, yaitu sekarang era feral berjalan. Jadi ada 3 era yang masih bagus untuk push trophy ya. Yang pertama era feral masih berjalan, yang kedua era sebelumnya feral yaitu era historia, dan sebelumnya lagi ada era multiverse yaitu eranya Bed Gyaumal ya. Jadi 3 era itu yang speednya masih mumpuni. Kenapa Bang kok padahal di era lama masih ada monster yang bagus, kenapa kok nggak boleh dipakai? Boleh dipakai, nggak saya saranin. Kenapa? Speednya rendah ya. Jadi kalau monster speed rendah dibandingin speed tinggi, kalau monster musuh membawa speed tinggi yang era baru ya, sudah dapat 3 giliran ya, saya yang pakai monster era lama nanti baru dapat 1 giliran ya, seperti itu. Jadi speed juga itu berpengaruh sekali ke dalam pertandingan ya, apalagi di PvP ataupun push trophy. Hanya saja kalau Cavern of Assassin kan itu setiap eranya ya, jadi setiap era jadi nanti musuhnya dia juga eranya dia itu, seperti itu ya. Kalau dipakai Cavern of Assassin ya boleh lah, kalau memang belum punya yang terbaik untuk era multiverse ya. Nah, kalau untuk elemen, dia memiliki elemen cahaya dan juga elemen api, dimana dia akan lemah terhadap elemen metal dan juga elemen air ya. Jadi kalau ada attacker yang memiliki elemen metal ataupun air, jangan pakai Bed Gyaumal, itu sangat-sangat rawan ya. Sekali tusuk Bed Gyaumal langsung hilang, karena memang Bed Gyaumal ini supporter, darahnya tipis juga ya. Tidak saya sarankan ya. Tuh. Untuk evolving trait yang pertama, dia memiliki kebal dari possession ya. Jadi untuk yang belum tahu, kebal dari possession ini masih bisa diberikan efek corruption ya. Sama ya. Possession dan corruption itu sama, hanya saja beda dengan identiknya saja. Efeknya sama. Kalau possession itu identik dengan monster yang bentuknya seperti hewan ataupun manusia. Pokoknya seperti itu. Kalau untuk yang corruption itu seringnya monsternya memiliki elemen seperti metal ataupun robot-robot seperti itu ya. Dia akan kebal possession saja. Bang, kalau kebal dari possession tak kasih seperti stun, freeze, VR, corruption itu bisa nggak? Bisa ya, masih masuk ya. Jadi possession ya hanya dia akan kebal dari possession saja ya. Memang kurang bagus menurut saya, karena di atasnya lagi masih ada 4 urutan untuk traitnya, 4 ya. Jadi ini yang urutan terbawah, dan di atasnya masih ada kebal dari possession dan corruption. Untuk lambangnya sama seperti ini ya. Nah, itu urutan kedua. Urutan ketiga ada yang namanya abomination, dimana abomination itu kebal dari possession, corruption dan juga 2 torture, yaitu nightmare dan juga bleeding ya. Di atasnya urutan keempat lagi yang tertinggi adalah kebal dari kontrol. Dia tidak bisa diberikan efek kontrol apapun. Possession, mega possession, corruption, mega corruption, stun, mega stun, freeze, mega freeze, baby reservasi ataupun mega baby reservation, ataupun VR, mega VR
juga nggak bisa. Jadi semua efek kontrol nggak bisa kalau kebal dari kontrol. Itu yang terbaik ya, urutan keempat. Untuk level 100-nya ini atau R0 ya, ini bisa tak bilang trade-nya kurang sekali. Kalau untuk trade keduanya Resurrection Block ini yang bagus ya. Jadi untuk level 110 ataupun level 126, pro player mungkin bilangnya level R1 sampai R2 ya. Dia memiliki trade Resurrection Block, di mana Resurrection Block itu memblokir semua musuh yang akan hidup kembali. Contohnya apa bang? Emangnya bisa monster yang udah mati bisa hidup kembali? Ada yang bisa hidup kembali dengan relik juga, yaitu Flamera Essence ya. Contohnya seperti Serpentek mungkin, karena tak pasang Flamera ya. Jika Serpentek mati akan hidup kembali dengan total darah beberapa persen ini ya, 12.000 darah ya. Jadi dia akan bangkit dari kematian yang pertama. Nah, itu nggak dibolehin oleh si Bedgumal dari trade-nya, jadi diblokir. Ataupun monster yang bisa menghidupkan kembali semua rekan tim dengan skill Resurrect ya, bukan dari relic ya, itu nggak bisa juga ya. Jadi untuk trade yang kedua ini menurut saya masih bagus ya, masih bagus, efeknya masih sangat berguna jika bertemu dengan monster-monster yang mementingkan hidup kembali, itu ya masih bagus. Kalau untuk R3 ataupun level 130 sampai level max itu dia memiliki SC area damage reduction, dimana Bedgumal ini adalah support ya. Jadi untuk SC status caster itu syaratnya harus mendapatkan giliran yang pertama, itu tidak masalah, karena support itu seringkali jalan yang paling awal, setelah itu attacker, dan yang terakhir adalah tanker. Itu urutan giliran untuk dalam pertandingan, seringnya seperti itu ya. Untuk yang belum tahu SC area damage reduction ini, di awal giliran waktu Bedgumal mendapatkan giliran ya, jadi semua monster musuh akan diberikan area damage reduksi yang berfungsi sebagai apa? Mengurangi kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Contoh, attacker musuh memberikan kerusakan ke rekan tim kita ataupun ke monster kita dengan kerusakan 1B, maka yang masuk tinggal 50% saja, yaitu 500M ya. Seperti itu. Itu lumayan bagus kalau untuk trade ketiga menurut saya. Kita akan langsung bahas, lari ke special skill ya. Special skill ataupun seringnya teman-teman kita bilangnya ultimate skill, DJ on fire. Oh, dia suka DJ mungkin. Nah, kayak gini ya. Kalian lihat kalungnya ini ya. Ya, seperti itu. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh musuh, dimana jika musuhnya punya efek evasion itu kan repot ya. Evasion nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan efek tortur, nggak bisa diberikan efek kontrol, diberikan efek debuff nggak bisa, itu repot ya. Jadi itu salah satu contoh efek positif ya. Evasion, time stop, space time, regenerasi darah, double stamina, ada juga yang double damage, triple damage, boss damage, banyak. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif ya. Nah, seperti itu semuanya akan dihilangkan ya. Contoh seperti evasion tadi yang nggak bisa dipukul agar bisa dipukul karena sudah dihilangkan dulu evasionnya. Setelah semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh dihilangkan, baru diberikan kerusakan, yaitu berupa urutan ketiga ya, V, ataupun bisa dibilang sedang, karena ada 5 urutan kerusakan ya, dari urut yang terkecil, yaitu low, moderate, heavy, massive, dan insane. Jadi urutan ketiga itu adalah heavy, berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek Trade, Disabled, dan juga Hellfire. Untuk yang belum tahu Trade Disabled ini, Bedgumal akan mematikan semua Trade musuh seperti ini ya. Evolving Trade ini akan dimatikan selama 3 giliran. Jadi selama 3 giliran itu musuhnya nggak punya efek defense apapun, nggak punya efek pertahanan apapun, nggak punya efek positif apapun, karena efek positifnya tadi udah dihilangin, dan efek pertahanan dari trade-nya itu juga dihilangin juga ya, karena dimatikan selama 3 giliran ya. Nah, di waktu itu kalian bisa mukul musuhnya itu sepuas mungkin, karena memang musuhnya nggak punya defense sama sekali ya. Nah, itu bagus. Dan untuk yang belum tahu Hellfire itu apa? Hellfire itu memberikan kerusakan 10% dari total darah musuh, berelemen kegelapan ya, dan juga menghilangkan
25% akurasi musuh ataupun kepercayaan diri musuh. Maksudnya gimana sih bang? Kok saya nggak paham? Maksudnya seperti ini ya. Jadi untuk yang giliran pertama musuhnya terkena Hellfire, kita punya peluang berapa tadi? 25% itu bisa meleset. Ya, bisa meleset ya. Kalau pukulan musuhnya keterangannya miss, maka nggak ada kerusakan yang masuk. Nggak ada seperti efek kontrol masuk, efek tortur masuk, efek debuff masuk, itu nggak ada semuanya ya. Nggak ada. Ya itu berarti kalian lagi beruntung, 25%-nya lagi menyala. Ataupun ya dikombo dengan trade-trade yang memiliki peluang juga seperti Hardened, Taug, Bulwark, Demons dan juga Super Demons, itu juga sangat cocok dengan Hellfire ya. Nah, untuk Hellfire ini pasifnya seperti itu, menurunkan 25% kepercayaan diri musuh ataupun menurunkan akurasi musuh sebesar 25% dalam satu giliran. Setelah itu di giliran selanjutnya dia tidak bisa memberikan kerusakan lagi yang 10% ini tidak. Kalau untuk kerusakannya hanya untuk satu giliran. Kalau untuk yang menurunkan kepercayaan diri musuh ataupun menurunkan apa ya? Akurasi musuh itu bisa 2 giliran. Melainkan yang tadi sebelumnya 25%, untuk yang giliran keduanya nanti musuhnya akan terkena 50%, yaitu blind ya. Itu 50% itu besar sekali. Jadi monster musuhnya hanya memiliki peluang 50% waktu mukul ke rekan tim kita itu bisa masuk 50-50 ya. 50% dari 100% itu banyak ya. Kalau untuk relik bang yang bagus itu apa? Relik yang bagus untuk Bad Gyumal adalah Antlerian's Amulet. Jadi seperti ini. Jika Bad Gyumal ini dipukul oleh musuh, maka semua rekan tim kita akan diberikan stamina dari relik ini ya, sebesar 42 untuk semua rekan tim, bisa dipakai 3 kali. Itu salah satu manfaat relik ini ya. Nah, itu yang terbaik dan juga dia memiliki pasif. Jika salah satu rekan tim Bad Gyumal ataupun Bad Gyumal sendiri darahnya di bawah 50% diberikan shield. Shieldnya berupa Pyrophobic ya. Untuk yang belum tahu Pyrophobic itu, Pyrophobic hanya bisa dipukul oleh musuh dengan elemen api ataupun diberikan efek tortur yang berkaitan dengan api, yaitu burning dan ignite. Ini bisa dipakai 2 kali juga ya untuk reliknya ya. Bagus. Jadi bagus untuk Bad Gyumal. Untuk relik kedua tak sarankan memakai Volcanic Traps ya. Volcanic Traps. Kenapa bang kok bagus pakai Volcanic Trap? Setelah Bad Gyumal memberikan kerusakan ke semua musuh, maka semua musuhnya akan dihilangkan staminanya sebesar 30 untuk semua musuh. Itu bisa dipakai 3 kali. Dan juga jika gilirannya Bad Gyumal berakhir, kan dia ambil giliran, setelah itu gilirannya pindah ke musuh ataupun ke rekan tim kita, Bad Gyumal memberikan efek tortur ke semua musuh ya. Itu efek torturnya acak, itu yang terbaik. Namanya apa tadi? Yang pertama reliknya adalah Antlerian's Amulet, yang kedua adalah Volcanic Traps ya. Itu jadi memang dia support ya, jadi sebisa mungkin dipakai 2 itu. Dan yang tak sarankan itu sudah pasti reliknya bisa di craft ya, bisa di craft. Jadi bukan sembarang saya ngasih. Jadi itu semua pemain Monster Legend bisa pakai itu karena memang bisa didapatkan, bukan susah. Cara dapetinnya bisa di craft ya. Nah, untuk yang belum tahu cara craftnya ya kalian mungkin bisa hadir di live saya. Saya setiap hari live habis maghrib sampai jam 11 ya, karena kalau tak terangin sekalian di sini itu nanti saya sama aja buat video cara buat relik dong ya. Jadi nanti kalau live itu tanyain, nanti tak praktekin sekalian biar gampang ya. Kalau untuk rune yang terbaik untuk Bad Gyumal seperti ini, saya sarankan dipakai level 7 saja ya, karena memang bukan termasuk monster terbaik dan juga bukan termasuk monster yang punya hater ya. Jadi tak sarankan dipakai level 7 saja itu. Kalau mau dipakai setiap hari di cavern ya, kalau ada level 10 boleh. Cuman paling tak sarankan level 7 ya. Level 7, ini level 8, level 7 saya habis. Kalau nggak dimutate dikasih seperti ini 3 biji. Kalau dimutate dikasih paling atas itu 3 biji, yaitu dia menambahkan kecepatan dan juga menambahkan ketebalan darah, karena memang Bad Gyumal itu darahnya tipis karena dia support juga kan.
Kita akan coba untuk resource Dengwons dan juga bahas-bahas untuk skillnya si siapa tadi namanya, Badgyumal. Nah, eranya masih baru, speednya masih tinggi juga. Kita coba Badgyumal untuk monsternya tadi elemen apa? Sepertinya elemen api ya. Badgyumal. Nah, ini ya. Langsung saja saya recharge agar sampai ke Badgyumal. Nah, ini sudah hampir sampai ke Badgyumal. Skill 1 Forbidden Type. Ya pokoknya gitulah. Stamina 48, cooldownnya 3. Dia memberikan efek vulnerable ke satu musuh dan juga memberikan efek Hellfire. Setelah itu untuk semua musuh. Anggap saja untuk semua musuh ya, paling gampang seperti itu. Jadi untuk yang tanya-tanya, Bang, kenapa kok ada skill yang untuk satu musuh saja, setelah itu diberikan oleh semua musuh ya? Itu fungsinya jika monster musuh punya trait seperti dodge area ya. Jadi kalau punya dodge area itu dikasih skill multiple enemies kan nggak bisa ya. Jadi dia bisa nyetak 2 kali ya. Jadi ini untuk skillnya nanti taruh ke trait musuh yang punya trait dodge area. Jadi dia biar masuk juga, setelah itu semua musuhnya juga terkena. Ya itu efeknya skill yang satu musuh, setelah itu untuk semua musuh ya. Itu gunanya seperti itu. Nah, untuk yang belum tahu vulnerable ya, vulnerable ini kerusakan yang akan datang untuk semua musuh. Maksudnya itu kita waktu memberikan kerusakan ke musuh ya, entah attacker kita ataupun tanker ataupun Badgyumal sendiri ya, itu akan dinaikkan sebesar 50%. Increase incoming damage by 50%. Jadi semua monster musuh ini akan menerima kerusakan 50% lebih. Contoh, attacker kita memberikan kerusakan ke monster musuh yang terkena vulnerable sebesar 1B, maka akan diberikan 50%, yaitu 1B 500. Jadi nanti totalnya ya 1B 500M. Nah, itu menaikkan 50%. Untuk yang Hellfire ini sama dengan yang skill ultimate. Nah, skill kedua El Senor de Lanos. Entah apalah ini bahasanya dari mana, nggak tahu, mungkin dari planet Namex ya. Stamina 36, cooldownnya 1. Ini untuk semua musuh. Jadi dia memberikan kerusakan kecil urutan pertama berelemen cahaya ya. Setelah itu dia memberikan efek negatif, efek protected. Maksudnya apa? Maksudnya efek negatif protected ini ya, jika semua monster musuh kan terkena efek minus-minus seperti ini ya. Ini di bawah bar stamina musuh ini ada efek-efek minus, yaitu contoh yang tengah. Dia terkena efek burning, efek repetance, dan juga efek stamina lea ya. Nah, kalau tak kasih skill kedua, nanti akan menambahkan skill ini, yaitu negatif efek protected. Jadi ini berfungsi sebagai apa? Dia tidak bisa dihilangkan. Jadi akan hilang sesuai gilirannya masing-masing. Maksudnya giliran masing-masing apa ini? Stamina nya selama 3 giliran, repetance juga, untuk burningnya 4 giliran. Nah, ada juga skill musuh mungkin ya, contoh skill support musuh yang bisa bersih-bersih, menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Nah, itu nggak bisa dihilangin karena memang diproteksi oleh ini ya. Jadi untuk skillnya tortur efek negatif yang dimiliki musuh itu nggak bisa hilang kecuali gilirannya berakhir. Itu bergunanya negatif efek protected. Jadi monster musuhnya nggak bisa bersih-bersih efek negatif. Nah, itu kegunaan negatif efek protected. Kalau untuk skill ketiga, Hell Fever. Oh, seperti buat penurun anak panas ya. Nah, ini stamina 54, cooldownnya 2. Memberikan efek cursed countdown untuk satu musuh. Setelah itu diberikan efek negatif proteksi ya. Efek cursed countdown, untuk yang belum tahu, dia akan memanggil seperti malaikat kematian ya. Jadi salah satu monster musuh akan diberikan efek itu dan diberikan 3 giliran. Diberikan waktu 3 giliran. Kalau musuhnya sudah ambil 3 giliran, nggak peduli setebal apapun darahnya, nggak peduli secepat apapun larinya, nggak peduli sekuat apapun kerusakannya, maka akan mati setelah 3 giliran. Yaitu memang efek dari cursed countdown ya. Bagus. Kalau untuk skill keempat, Heaven Delulu, stamina 42, cooldownnya 2. Owuwu, kayak monster yang Owuwu namanya. Dia memberikan kerusakan urutan kedua, yaitu moderate, berelemen cahaya.
untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek repetanse dan juga damage reduksi ya. Major ini ya, bukan yang major ya, jadi damage reduksi saja. Oh sorry, buat yang di trade-nya tadi juga ada damage reduksi ya, mohon maaf. Jadi untuk yang damage reduksi itu cuma menurunkan 25%, keliru saya. Untuk yang 50% itu namanya major damage reduksi ya. Maaf. Ya. Jadi untuk yang repetanse ini memberikan kerusakan 10% berelemen cahaya setiap giliran selama 3 giliran. Dan juga repetanse ini termasuk high torture, di mana high torture itu memiliki pasif, yaitu repetanse. Monster musuh yang terkena repetanse, kalau rekan tim kita mukul itu sudah pasti kena, nggak mungkin miss ya, nggak mungkin miss. Nggak peduli musuhnya punya efek trade seperti Hardened, Taub, Bulwark, Demons ataupun Super Demons, dimana yang memiliki peluang persenan banyak ya, 50% waktu dipukul musuh bisa meleset, dia nggak peduli karena udah terkena repetanse ya, sekali pukul tetap saja masuk ya, tetap saja masuk. Itu adalah efek pasif dari repetanse ya. Jadi bagus untuk torturnya, memang versi tinggi. Untuk animasinya seperti ini. Buat yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silakan kalian ketik di komentar ya. Nah, terima kasih sekali yang udah subscribe. Saya pamit undur diri. Untuk video reviewnya Betgumal begini saja ya. Untuk yang tanya-tanya silahkan join live streaming ataupun nyari member ataupun nyari guild ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.